Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini berada di kediaman pemangku Desa Lilimori, yaitu Bapak Iketutuarnya SAG. Saya akan melaksanakan atau akan melakukan wawancara atau bincang-bincang santai tentang sastra-sastra lisan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan kebudayaan yang ada di Desa Lilimori ini, khususnya di di wilayah Kecamatan Bulutabah, Kabupaten Pasangkayu. Namun sebelumnya menyampaikan bahwa beliau ini atau Bapak Iketutuarnya ini adalah selaku pemangku di Puragiri Nataloka Desa Lilimori. Selain itu, beliau juga selaku pengurus Paruman Pemangku Ketua 1 tingkat Kabupaten Pasangkayu. Dan selain juga beliau sebagai Ketua Pinandite Sanggeraha Nusantara Provinsi Sulawesi Barat. Jadi beliau ini adalah memiliki kapasitas yang begitu tinggi untuk memberikan penjelasan-penjelasan selaku narasumber kita pada hari ini tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sastra-sastra dalam kaitannya dengan bidang kebudayaan, kegiatan-kegiatan budaya agama Hindu. Baik, selanjutnya kita akan bersama melanjutkan kegiatan wawancara kita. Baik, selamat sore Pak Ketut. Bagaimana keadaannya? Baik. Alhamdulillah. Jadi Pak Ketutuarnya ini adalah salah satu teman saya, teman sejawat saya dulu waktu beliau masih aktif di tenaga pendidik di sekolah, tapi beliau sekarang sudah pensiun baru beberapa mungkin belum ada 1 tahun Pak Ketut ya? Ada 1 tahun. Oh, sudah ada 1 tahun, alhamdulillah. Iya. Jadi beliau sekarang mempunyai kegiatan ini kebanyakan di membimbing umat keumatan. Jadi baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Pak Ketut bahwa tujuan daripada bincang-bincang kita pada hari ini adalah hanya ingin menggali sedikit, memberikan informasi tentang sastra-sastra lisan atau yang ada kaitannya dengan kegiatan keagamaan budaya kita, yang mana ini merupakan negara yang kaya dengan budaya, yang kaya dengan bahasa dan begitu banyaknya tradisi-tradisi yang ada di kita yang perlu kita ekspor, yang perlu kita ketahui bersama. Dan hari ini tema yang akan saya sampaikan kepada Bapak adalah tentang kegiatan khususnya ngaben. Jadi yang saya pertama ingin tanyakan ke Bapak adalah saya ingin dijelaskan kira-kira apa sebenarnya ngaben itu, Pak? Gitu. Iya. Jadi sudah ya? Iya. Jadi sebenarnya ngaben itu adalah rangkaian daripada upacara agama Hindu yang pada dasarnya memiliki 5 kegiatan upacara dalam agama Hindu. Yang pertama itu Dewa Yadnya, kemudian Pitra Yadnya, ketiga adalah Resi Yadnya, kemudian yang keempat Manusia Yadnya, dan yang kelima adalah Buta Yadnya. Nah, ini yang kedua ini, Pitra Yadnya inilah kata lainnya sebenarnya adalah kata ngaben sendiri. Pitra Yadnya artinya penyucian atau penghormatan terhadap roh leluhur. Nah, itu. Baik mereka masih hidup kita harus hormat maupun setelah beliau meninggal. Nah, kita lihat daripada kata ngaben di situ, upacara ngaben yaitu upacara Pitrayadnya itu sendiri. Jadi setelah orang tua kita meninggal, ya, kita punya kewajiban selaku keturunannya. Dalam sastra Hindu disebut sentana itu ya, keturunannya, anak cucu wajib ya mungkin melaksanakan ibadah agama dalam bentuk Pitrayadnya ini yang disebut ngaben itu
menyucikan, begitu sebenarnya intinya. Penyucian terhadap baik jasmaninya maupun rohaninya. Ya. Mungkin rohaninya ya sesuai bekal mereka itu menuju alam surga, ya karma yang mereka perbuat itu. Kemudian secara jasmani ini jadi kewajiban untuk mengembalikan sebenarnya. Pengembalian unsur-unsur dalam tubuh manusia itu. Jadi kita sendiri, kemudian manusia pada umumnya tuh, khusus kepada orang tua kita yang setelah meninggal itu kita acarakan ngaben itu pengapian gitu, memperabukan. Jadi kata ngaben berasal dari kata memperabukan, memperabukan sehingga mengabukan, sehingga memulangkan kepada sang pencipta itu unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Mungkin ya ada unsur air, unsur cat padat, unsur eter, unsur akasa, dan unsur bayu. Itu ada 5 unsur. Apa? Itu unsur air, tejo unsur sinar, bayu unsur tenaga atau angin, akasa rongga, dan pertiwi unsur padat. Nah ini 5 unsur lah ini yang seharusnya kewajiban daripada dia punya keturunan tuh untuk cepat mengembalikan proses, memulangkan ke asal gitu, ke asalnya itu. Nah kemudian sang roh ini sendiri dia akan menghadap kepada Yang Maha Kuasa dalam Dwi Sang Diwaso. Jadi mungkin dalam muslimnya Allah Yang Maha Kuasa. Ya bekalnya tidak lain adalah karma. Karma itu dalam artian perbuatan baik dan buruk selama ya masih hidup. Nah itulah pada intinya upacara ngaben itu adalah penyucian dan pengembalian. Suci dulu dikembalikan gitu. Kemudian kalau badan kasar itu dikembalikan melalui proses upacara agama yang upacara fitroyanya itu sendiri. Kemudian kalau penyuciannya itu rohnya itu adalah melalui ya tapa, berata, yoga, semadi. Nah inilah melalui proses pengetahuan di situ. Bagaimana yang namanya tapa, berata, yoga, semadi itu mungkin di umat lain seperti Muslim itu berpuasa dia. Senin Kemis melakukan meditasi pengampunan terhadap dosa. Jadi dosa yang mereka diperbuat yang melekat dalam roh itu yang dipakai menghapuskan tapa, berata, yoga, semadi, perbuatan baik dan buruk. Kemudian dosa yang ditimbulkan oleh bahan makanan kita tidak tahu sumber makanan itu seperti apa, sehingga itulah pengembalian melalui proses upacara pengapian, dipulangkan ke Brahman dalam wujud api, sehingga prosesnya melalui pembakaran. Kemudian pembakaran juga ada 2 macam. Ada masih terlihat ada mayat, ya. Kemudian ada yang tidak ada mayatnya. Contoh, ini melihat kondisi mungkin kemampuan keluarga yang bersangkutan sanak famili keluarga. Kalau mereka punya anggaran untuk membiayai, mendanai dalam rangka upacara proses ngaben ini, mereka bisa laksanakan dalam kurun waktu 7 hari setelah meninggal. Itu dengan melihat hari baik mereka. Kemudian kalau mereka tidak bisa, mereka akan dikubur sebagaimana biasa. Itu artinya kubur biasa. Ya. Tapi pelaksanaan upacara ngaben nanti di kemudian hari, mereka bisa bersama-sama secara kolektif. Ya, badan kasarnya itu diwujudkan dalam bentuk sajen gitu. Sehingga kembali prosesnya dalam bentuk sajen itu, kembali proses seperti apa yang namanya ngaben, memperabukan, kembali dibakar. Artinya menunggu ketika sudah ada biaya, baru dilaksanakan upacara ngaben itu. Itu prosesnya ada 2 tahapan melihat kemampuan pendanaan keluarga gitu. Kalau mereka sudah siap, ya dilaksanakan dalam kurun waktu seperti itu, 7 hari lah maksimal. Berarti istilah daripada ngaben tujuannya adalah tadi sudah disampaikan pengabuan memperabukan. Jadi ini unsur badan kasar supaya cepat kembali ke asal. Ya, artinya berarti istilahnya ini kita mengembalikan kepada asalnya. Kemana asalnya? Iya. Kemudian ini Pak, selain daripada penjelasan tentang ngaben ini,
tadi mungkin perlu saya ingin kepada kita semua mungkin bisa dijelaskan lagi kira-kira apa tujuan utama ya, tujuan utama kan banyak tujuannya tadi yang kita sudah jelaskan, tapi apa tujuan utamanya daripada pelaksanaan ngaben ini, Pak? Sebenarnya kalau kita berbicara tujuan utama itu sudah tidak terlepas dengan tujuan agama itu sendiri, yaitu tujuan yang terdapat dalam Weda. Jadi di Hindu itu, mungkin di umat lain juga sama. Di Hindu itu ada istilahnya Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Jadi tujuan konsep Hindu itu adalah mencapai kesejahteraan di duniawi, itu moksa jagadita, dan moksa akhirat, menunggalnya kembali sang roh bersatu dengan sang pencipta. Itu tujuan intinya. Tetap kembali kepada awalnya, asal usulnya ya. Sehingga pada prinsipnya pengembalian. Itu tujuan utama. Nah, dalam hal ini status mereka itu di Hindu itu statusnya kalau mungkin baru meninggal, ya dalam sastra agama disebutkan sang roh ada 12 guli di samping badan kasar yang meninggal. Nah, setelah mereka dikremasi, disucikan, dimandikan, dikasih air suci, mereka sudah diantar ke kuburan atau mayat itu, mereka tuh dibakar mayatnya atau diaben atau dikubur biasa, mereka itu sudah statusnya beda. Sudah menginjak ke alam yang lebih bukan di alam kita ini, di alam dua dimensi bagaimana itu alam akhirat lah modelnya, tapi belum sampai titik tujuan. Nah, setelah terjadi upacara tingkat akhir di pengabenan itu, nah mereka itu baru menghadap kepada Yang Maha Kuasa, apakah mereka berhak diterima di sisinya, menyatu dengan atau diberikan tempat sesuai dengan perbuatannya. Nah, itulah. Jadi mereka ada tahapan sebenarnya. Perjalanan sang roh ada tahapan. Sehingga mungkin di Muslim ada mungkin 42 harinya, 1000 harinya. Itu kan terus kita berdoa. Nah, itu ngapain juga demikian. Baik, tadi menarik apa yang disampaikan Pak Pemangku ini tadi. Ada saya dengar tadi ini, Pak, dan sering-sering saya dengar di kalangan masyarakat ini, setiap ada teman-teman dari agama Hindu atau teman-teman yang dari Bali ini yang sudah meninggal, ada istilah tadi yang kita sebut kremasi. Ini apa kremasi ini, Pak, artinya nih? Sebenarnya kremasi itu begini. Kremasi itu tiada lain sebenarnya memperabukan itu sendiri, cuman kita lihat dari segi bahasa sebenarnya, bahasa kremnya zaman sekarang bahasa modern kayaknya dikremasi. Jadi alatnya itu beda sebenarnya. Itu mayat dimasukkan dalam kotak besi dengan aliran voltase listrik atau tenaga listrik yang luar biasa tingginya, sehingga hitungan tidak sampai menit jaman berapa mungkin setengah jam sudah keluar habis semua. Cuman nah kita di sini di Sulawesi, mungkin di Bali pun beberapa, kalau Sulawesi mungkin belum ada, karena itu memang membutuhkan dana yang banyak membeli alatnya itu. Tapi kalau di Bali mungkin sudah ada itu kremasi. Jadi bahasa kremasi sebenarnya itu melihat dari segi bahan dan alat untuk memperabukan mayat itu sendiri. Itu sebenarnya. Kalau bahasa yang memang dalam sastra agama kita, Weda, yang ngaben. Kemudian ngaben mungkin ini membutuhkan alat yang dipakai kayu api, kemudian sekarang sudah pakai kompor, kemudian sekarang sudah alat semakin canggih, sehingga dibikinkanlah alat pemanas atau pembakar yang dalam bentuk peti besi, peti baja dengan kekuatan cokan listrik, sehingga itulah barangnya disebut krematorium, kremasi itu sebenarnya. Jadi berarti kremasi ini istilahnya ini adalah salah satu sarana alat untuk mencapai ini yang dimaksud mempercepat pelaksanaan kegiatannya. Baik, Pak.